Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Mayanti. Saya dari SMPN 1 Abad 2 Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya, calon guru penggerak angkatan 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang menggaungkan trilogi pendidikan, yaitu Ki Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutpuri Handayani, yang sedikit banyak mempengaruhi perkembangan pendidikan Indonesia sejak zaman dahulu. Ada 3 pertanyaan pemantik yang saya refleksikan dan saya simpulkan. Pertanyaan pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, sebagai guru, saya meyakini beberapa hal sebagai berikut. Anak ibarat kertas kosong, masih putih dan bersih. Di sini saya berasumsi bahwa anak adalah sebuah kertas kosong, maka tugas utama guru dan proses pendidikan adalah mengisi kertas kosong itu dengan informasi-informasi atau pelajaran yang penting bagi anak-anak. Kemudian, yang kedua, teacher center. Guru adalah subjek utama kegiatan pembelajaran atau dikenal dengan teacher center. Saya beranggapan bahwa guru adalah salah satunya sumber belajar, sehingga saya hanya mentransfer ilmu kepada peserta didik secara klasikal. Saya menganggap siswa tidak akan paham jika materi tidak dijelaskan. Yang ketiga, menilai siswa hanya melihat aspek kognitif saja. Peserta didik dianggap telah belajar jika mereka bisa mengerjakan soal dan nilainya mampu melampaui KKM. Kemudian yang keempat, pemberian sanksi atau hukuman. Saya beranggapan dengan memberi hukuman tersebut kepada peserta didik dapat membuat mereka jera. Mereka sadar bahwa yang dilakukan salah dan kembali ke jalan yang benar. Yang kelima, menyamaratakan peserta didik. Saya memberi tugas yang sama tanpa melihat keragaman potensi peserta didik, dengan tujuan nanti di akhir tugas saya bisa memberikan nilai atau dikasih bintang atau tanda bintang. Kemudian yang keenam, memberikan materi untuk menyelesaikan target. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, mindset saya berubah. Saya beranggapan bahwa anak adalah bukan kertas kosong. Kemudian guru bukan satu-satunya sumber belajar. Kemudian pembelajaran berpusat pada anak dan menghargai setiap karakteristik belajar anak. Kemudian juga bisa merubah perilaku saya. Yang pertama, mengemas pembelajaran secara menarik, bervariasi, dan menyenangkan. Memberikan kebebasan pada peserta didik untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitasnya masing-masing. Tidak lagi memberi hukuman dan menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa
Apa yang bisa saya segera terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Merancang pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif. Saya mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Kita bisa mengkolaborasikan asiknya permainan ke dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya dengan melakukan permainan tebak kata ketika pembelajaran berlangsung. Memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menggali potensi dan mengekspresikan diri. Kemudian menerapkan sistem AMOM atau pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Pembelajaran yang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini artinya bahwa sebagai guru, saya harus mampu mengajar dan menguasai kebutuhan media dan informasi disesuaikan dengan keadaan zaman. Misalnya, saat ini penggunaan teknologi dapat diterapkan, namun tetap mengontrol penerapannya tersebut dan harus tetap sesuai dengan keadaan sekitar atau kodrat alam. Pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada murid, memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar murid mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai pendidik menempatkan diri saya sebagai fasilitator yang menuntun anak agar ia mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Di akhir pembelajaran, penting bagi saya untuk memberikan penguatan terhadap materi-materi konseptual agar anak tidak mengalami miskonsepsi. Selain itu, melalui pembelajaran yang berpusat pada anak, saya berharap bisa mengasah keterampilan abad 21 mereka. Saya bisa menarik kesimpulan bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian pendidikan bukan hanya ilmu akademik saja, namun penanaman budi pekerti yang baik. Dan pendidikan sejatinya berpusat pada murid. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang koneksi antar materi, refleksi dan kesimpulan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.